Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan satu materi, tapi sebelum kita masuk ke materinya, perkenalkan nama saya Armita Ramadhani Putri Amiruddin, NPM 2017-02-0012, kelas TI 6A. Baik, kita akan masuk ke materinya. Nah, ini adalah materi yang saya akan bawakan, yaitu Object Oriented Technology. Nah, Object Oriented Technology yaitu cara pengembangan perangkat lunak berdasarkan abstraksi objek-objek yang ada di dunia nyata. Dasar pembuatan adalah objek yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam satu entitas. Filosofi objek orient sangat luar biasa sepanjang siklus pengembangan perangkat lunak, seperti perencanaan, analisis, perancangan, dan implementasi, sehingga dapat diterapkan pada perancangan sistem secara umum, menyangkut perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem secara keseluruhan. Konsep-konsep dan sifat-sifat objek orient digunakan, yaitu kelas. Kelas adalah konsep OOO yang mengekapsulasi atau membungkus data dan abstraksi prosedural yang diperlukan untuk menggambarkan isi dan tingkah laku berbagai entitas. Kedua, ada objek. Objek digambarkan sebagai benda, orang, tempat, dan sebagainya yang ada di dunia nyata yang penting bagi suatu aplikasi. Ketiga, ada atribut. Atribut menggambarkan data yang dapat memberikan informasi, kelas atau objek di mana atribut tersebut berada. Keempat, metode atau service atau operator. Metode adalah prosedur atau fungsi yang yang terhubung dalam objek bersama dengan atribut. Kemudian kelima ada SMAX, adalah alat komunikasi antar objek. Selanjutnya event, suatu kejadian pada waktu yang terbatas yang menggambarkan rangsangan stimulus dari luar sistem. Ketujuh, state adalah abstraksi dari nilai atribut dan link dalam suatu objek. Kedelapan, ada skenario, adalah urutan event yang terjadi sepanjang eksekusi sistem. Karakteristik yang terdapat dalam metode pengembangan sistem berorientasi objek. Yang pertama itu ada encapsulation, yang merupakan dasar untuk membatasi ruang lingkup program terhadap data yang diproses. Data dan prosedur dikemas dalam suatu objek sehingga prosedur lain dari luar tidak dapat mengaksesnya. Data akan dilindungi dari prosedur atau objek lain. Kemudian kedua itu ada inheritance atau pewarisan, adalah teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data atau atribut dan metode dari induknya langsung. Suatu kelas dapat ditentukan secara umum, kemudian ditentukan secara spesifik menjadi subkelas. Setiap subkelas mempunyai hubungan atau mewarisi semua sifat yang dimiliki kelas induknya dan ditambah dengan sifat nick yang dimilikinya. Ketiga, ada polymorphic, menyatakan bahwa suatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku berbeda, dan juga menyatakan bahwa operasi yang sama mungkin mempunyai perbedaan. Selanjutnya
ada tahap-tahap Object Oriented Technology. Pada Object Oriented Technology ada beberapa metode yang digunakan dalam pengembangan sistem. Salah satu yang terkenal adalah OMT atau Object Modeling Technique yang diciptakan oleh Romberg. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh MT ini adalah yang pertama itu ada metode objek, model objek, model dinamis, dan model fungsional. Selanjutnya, dalam pengembangan sistem berbasis objek diperlukan tahap proses analisis yang akan dilanjutkan dengan tahapan desain atau perancangan sistem. Untuk translasi model dari proses analisis ke proses desain dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini contoh gambar translasi model OOA ke dalam model OOD. Nah, langkah-langkah proses OOA dalam metode OMT. Yang pertama itu ada tentukan domain masalah. Kedua, bangun model objek. Ketiga, kembangkan model dinamis. Keempat, buatlah model fungsional untuk sistem tersebut. Nah, langkah-langkah proses OOD dalam OMT. Nah, yang pertama, lakukan desain sistem. Di sini di desain sistem ada beberapa, mungkin bisa dilihat sendiri. Kedua, lakukan desain objek. Nah, di desain objek ini juga seperti di yang pertama, lakukan desain sistem, ada beberapa juga. Kemudian ketiga, ada implementasi mekanisme kontrol. Keempat, ada sesuaikan struktur kelas untuk memperkuat pewarisan. Kelima, rancangan pemesanan untuk mengimplementasikan hubungan objek asosiasi. Keenam, kemas kelas-kelas dan asosiasi ke dalam modul. Keunggulan dan kelemahan objek oriented teknologi. Nah, keunggulan dan kelemahannya. Di sini ada keunggulan. Yang pertama itu uniformity. Pengembangan cukup menggunakan satu metodologi dari tahap analisis hingga perancangan. Dengan adanya pengembangan ke arah aplikasi GUI, Graphical User Interface, OMT memungkinkan perancangan user interface secara terintegrasi bersama dengan perancangan perangkat lunak sekaligus dengan perancangan basis data. Kedua, stability. Kode-kode yang dihasilkan dapat diorganisasikan dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya sehingga lebih mudah dipahami. Ketiga, stability kode. Program yang dihasilkan relatif stabil sebab mendekati permasalahan sesungguhnya di lapangan. Keempat, reusability dimungkinkan pengguna kembali kode-kode sehingga akan mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak. Dan terakhir, kelemahan OMT. Metode berorientasi objek merupakan konsep yang relatif baru sehingga belum ada standar yang diterima semua pihak dalam menentukan tool apa yang digunakan sebagai standar analisis serat perancangan perangkat lunak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan
tentang materi object oriented technology. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.